Kita bergeser ke Depok, Jawa Barat. 3 pelaku pembunuhan pria di Bojonggede melakukan aksi sadis lantaran ingin menguasai harta dari korban. Dari keterangan polisi, salah satu pelaku ini berkenalan dengan korban di media sosial Facebook. Pelaku mengajak korban untuk bertemu dan mengobrol di rumah tersangka yang menjadi TKP. Salah satu pelaku meminjam uang sebesar 4 juta rupiah kepada korban dengan alasan untuk biaya persalinan kekasihnya, namun ditolak oleh korban. Penolakan ini yang memancing emosi pelaku dan kemudian diikuti pelaku lainnya yang menganiaya korban dengan sadis. Para pelaku kemudian menyeka darah korban yang tercecer di lantai dengan pakaian korban. Itulah mengapa korban ditemukan setengah telanjang. Pelaku yang panik karena warga menggedor pintu langsung melarikan diri. Para pelaku ditangkap usai melarikan diri ke kawasan Ciawi, Bogor. Para pelaku terancam dijerat pasal berlapis dengan pasal 338 Junto, pasal 365 Junto, pasal 170 KUHP. Dan untuk lebih mendalami kasus ini, kami sudah bergabung dengan Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Selamat pagi, Pak Kasih Humas. Baik, Pak Kasih Humas, mungkin pertama boleh di-unmute terlebih dahulu karena kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sudah terdengar, Pak? Baik. Sudah terdengar. Aman. Pak, dari informasi yang kami terima tadi, ini pelaku awalnya berkenalan melalui Facebook dan diajak ketemu, TKP-nya menjadi tempat pembunuhan korban sendiri. Apakah memang dari awal sudah berencana untuk menguasai harta korban dan apakah ini awalnya hanya kekerasan saja yang berujung pada akhirnya kematian dari korban ini? Ya, dapat kami jelaskan memang kejadian bermula dari perkenalan korban dengan terlapor dan terlapor mengajak korban untuk bertemu. Kemudian setelah bertemu, di sana sudah ada terlapor lainnya, pelaku lainnya. Setelah berada beberapa saat di rumah, kemudian para terlapor dan korban terlibat pembicaraan. Namun setelah beberapa saat terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif dan modus ataupun sebab akibat dari terlapor melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia saat ini masih kami dalami. Namun untuk pemeriksaan awal sudah kami peroleh informasi bahwa memang para pelaku memang sudah berniat untuk memiliki ataupun menguasai barang milik korban. Ya, Pak Kasih Humas, ini pelaku dan juga korban berkenalan lewat media sosial sudah berapa lama dan apakah itu menjadi pertemuan pertama dan juga terakhir antara mereka? Iya, diketahui chat dari korban dengan terlapor itu diketahui baru pertama kali, sehingga pertemuan yang dilakukan pada hari Minggu itu adalah pertemuan yang pertama kali. Baik, apa ajakan yang diberikan oleh pelaku ini sehingga korban mau bertemu di rumahnya? Ya, saat ini sudah kami dapatkan informasi, jadi terlapor ataupun korban merasa datang ataupun merasa mau untuk ke rumah terlapor bahwa memang korban berniat untuk COD barang. Untuk saat ini masih kami telusuri apakah ada sebab ataupun akibat dari korban lainnya, untuk apakah memang ada motif lainnya dari korban untuk dengan mudahnya datang ke rumah terlapor. Pak, ini background dari para pelaku apa sih, Pak? Apakah memang ada jejak kriminal sebelumnya? Ya, saat ini sudah kami telusuri, namun dari ketiga orang pelaku yang sudah kami amankan,
tidak ada ataupun tidak pernah terlibat pelaku tindak pidana ataupun tidak pernah residivis. Informasi yang kami dapatkan adalah memang mereka adalah satu adalah teknisi listrik, kemudian keduanya masih berstatus mahasiswa, salah satu mahasiswa. Mahasiswa ya. Oke, Pak Kasih Humas, ini mungkin bisa diinfokan kepada kami, apakah memang ini sudah berencana untuk mengambil nyawa dari korban sekali lagi, ataukah memang hanya awalnya ya berniat untuk meminjam uang saja begitu? Ya, pada saat itu mereka memang berniat untuk menguasai barang-barang milik korban. Namun dikarenakan korban melawan dan hendak kabur dari rumah tersebut, itu yang mengakibatkan para terlapor secara panik ataupun gelap mata dengan cara menganiaya korban dengan melakukan pemukulan, dengan melakukan ada salah satu tindakan yang cukup bisa membuat korban kehilangan nyawa, yaitu dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan sautas kawat benrat ya. Itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Baik, pasal-pasal apa yang akan dikenakan kepada para pelaku dengan ancaman hukuman berapa lama, Pak? Ya, saat ini sudah kami tetapkan pasal-pasal yang menjerat pelaku, yaitu pasal 338 KUHP Junto 170, 365 dan 351 yang kesemuanya diancam hukuman maksimal pidana 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak AKP Made Budi, Kasih Humas Polres Metro Depok sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum.